Bab 1017. Anak-anak kecil keluarga Okto. Dea ini sangat sayang dengan adik-adiknya. Albert tersenyum dan berkata pada Karina, lalu menoleh pada putrinya dan mendesaknya. Dea, sarapan dulu atau nanti kamu telat. Tuh lihat Kak Clayton sudah hampir selesai sarapan. Mumi, hari ini aku tidak mau sekolah ya. Aku mau main sama Kak Karina. Gadis kata itu mengedipkan matanya dan bertanya dengan cara yang imut. Tidak, Albert dengan tegas menolak keinginan putrinya. Kak Karina akan inap di sini selama beberapa hari, jadi kamu bisa main setelah pulang sekolah. Kak Karina itu benci anak yang malas sekolah, kamu mau dia benci kamu? Tidak, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, Kak Karina, kamu tidak boleh pergi dari rumah ini ya. Nanti saat aku pulang sekolah, ajarin aku cara menggambar. Sebelum gadis kecil itu dan Clayton pergi ke rumah Karina, mereka tahu kalau Karina menggambar dan gadis kecil itu memintanya untuk mengajari karena berpikir itu menyenangkan. Setelah kembali dari rumah Karina, dia berteriak kepada dadinya dan bilang ingin belajar menggambar. Vito yang sangat mencintai putrinya mempekerjakan seorang guni seni setengah baya yang sangat galak seperti guru di sekolah. Dea sedikit takut pada guru ini dan saat melihat gambarnya di kertas, gadis kecil itu memberitahu dadinya bahwa Kak Karina punya papan menggambar untuk mengajar dan kemudian Vito menyewa seorang guru lainnya. Tapi Dea tidak les selama beberapa hari karena merasa bosan dan tidak mau belajar. Karina tidak tahu tentang hal ini dan langsung setuju saat mendengar gadis kecil itu mau belajar gambar darinya. Gadis kecil itu memakan sarapannya dengan senang hati dan berangkat bersama Clayton ke sekolah. Suasana di rumah keluarga Okto membuat Karina merasa sangat nyaman. Karena setiap akhir pekan Kevin akan datang ke rumah keluarga Okto, bisa dibilang kalau hubungan antara mereka dengan keluarga Kina sangat dekat sebagai keluarga. Sejujurnya keluarga besan yang saling menyayangi seperti ini cukup langka. Setidaknya Karina belum pernah melihat sebelumnya keluarga pihak wanita memperlakukan keluarga menantu seperti keluarga sendiri, sehingga bisa datang kapanpun dan keluarga pihak pria juga menyambut dengan senang hati. Hubungan mereka ini cukup mengagumkan. Di masa lalu dia berpikir kalau keluarga Okto yang menjadi keluarga terkaya nomor satu di negara R pasti punya banyak aturan, keluarga yang kaku dan tidak saling menyayangi. Keluarga River juga punya beberapa aturan. Tapi setelah mengenal secara langsung, Karina merasa keluarga Okto sangat berbeda dari yang dia kira. Karina merasa rumah keluarga Okto seperti rumahnya sendiri. Setelah sarapan, Vito pergi bekerja dan Ezra juga pergi ke markas. Untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama putranya, Albert sangat mengurangi jadwal kerjanya. Apalagi sekarang dia adalah artis di bawah naungan KRC International dan suaminya adalah presidir. Suaminya dengan senang hati akan memanjakannya dan bisa mensponsorinya, itu hal yang mudah. Pada hari Senin Vito lebih sibuk dan terkadang harus bekerja lembur, sedangkan di hari Senin Albert tidak bekerja dan berada di rumah bersama kedua putranya. Albert, apakah Eric dan Elon udah berumur setahun? Karina bertanya sambil tersenyum, memandangi kedua anak kecil yang berdiri di karpet untuk belajar berjalan. Kedua pria kecil itu sudah bisa berjalan sedikit dan mengucapkan beberapa kata sederhana dengan suara yang imut. Keluarga Okto punya beberapa anak kecil yang lucu, semuanya terlihat cantik dan tampan, mereka juga sangat pintar. Karina merasa suasana hatinya akan jauh lebih baik jika setiap hari melihat mereka. Belum, 10 hari lagi mereka baru setahun. Albert menjelaskan padanya dengan detail. Mereka lahir saat tanggal 26 April dan sebelum mereka berusia sebulan, Kevin tahu kalau Kina mengandung Clara selama hampir 2 bulan. Clara lahir sedikit lebih awal dari tanggal seharusnya dan sekarang dia berusia lebih dari 3 bulan, sedangkan si kembar berusia 11 bulan 18 hari. Dia berkata pada Karina bahwa waktu berlalu begitu cepat dan dalam sekejap mata bayi kembarnya sudah berusia hampir setahun. Setelah terdiam Albert berkata lagi, Vito berencana mengadakan pesta ulang tahun yang kecil tapi megah untuk mereka.
Dia akan undang kerabat dari keluarga Okto dan Libra juga beberapa teman bisnisnya, tapi aku tidak tahu apakah Kevin sudah kembali saat ulang tahun mereka atau belum. Kevin bilang sepertinya akan kembali setengah bulan atau 1 bulan lagi, karena kondisi pasiennya belum stabil. Kata Karina, sudah hampir setengah bulan dia berpisah dari pria itu dan dia sangat merindukan Kevin. Mendengar ini Albert tidak merasa kecewa dan berkata sambil tersenyum. Kalau saat itu Kevin emang belum bisa kembali dan datang ke pesta si kembar, maka kamu bisa mewakilinya. Ya, Karina setuju meskipun sedikit ragu. Keduanya mengobrol sambil duduk di sofa dan Elon yang belum bisa berjalan stabil tersandung ke depan Karina dan berusaha untuk berdiri. Saat melihat ini Karina langsung membungkuk untuk mengangkat pria kecil itu. Elon yang sedang duduk di pangkuannya tiba-tiba tersenyum dan berteriak, "Ma, Ma." Tepat setelah Elon selesai berteriak, adiknya Eric yang sedang digendong oleh Albert juga memanggil Karina dengan sebutan, "Mama," dan kemudian mereka tertawa bersama. Saat melihat adegan ini Albert merasa kesal tapi juga terhibur, dia mengoreksi panggilan anak kembar itu kepada Karina. "Dasar Elon dan Eric yang bodoh, ini tuh kakakmu dan kamu harus panggil dia kakak." "Mama." Tubuh kecil Elon dengan nyaman berbaring di pelukan Karina, sepasang tangan kecil meraih pakaiannya, memejamkan mata dan hendak tidur. Eric juga mengikutinya dan berteriak mama lagi, kemudian mencontoh kakaknya lalu berbaring di pelukan Albert. Albert sudah tidak terkejut dengan kemampuan kedua putranya yang bisa tidur dalam hitungan detik. Karina sedikit terkejut, karena sebelumnya kedua anak kecil ini tertawa dan memanggilnya mama tapi detik berikutnya mereka tertidur dan ini luar biasa. Seperti bisa mengerti kalau Karina terkejut, Albert dengan lembut memeluk putranya dan berkata, "Dua idiot kecil ini emang agak aneh, aku dan Vito jadi sedikit khawatir soal mereka. Kalau nanti mereka agak bodoh seperti Dea, sepertinya Clayton harus bekerja keras di masa depan. Aku merasa mereka lucu. Anak-anak itu polos dan lembut. Lagian kamu dan tuan muda ketiga itu pintar, jadi pasti mereka akan jadi lebih pintar." Karina seperti memikirkan sesuatu dan tersenyum. Tapi apakah mereka memanggil semua orang yang dilihat dengan sebutan mama? Albert menggelengkan kepalanya dengan ringan, tidak. Kedua anak kecil ini mengenal semua anggota keluarga dan tidak akan salah panggil. Ini pertama kali mereka panggil orang lain mama selain aku. Setelah mengatakan ini dia menciumi wajah putranya dengan penuh kasih sayang. Melihat wajah tidur si kecil membuat hatinya menjadi hangat. Bab 1018. Membahas masa lalu. Ketika mendengar Albert mengatakan ini, Karina merasa semakin gemas dengan kedua pria kecil itu. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau kamu bilang gitu, aku jadi merasa narsis nih dan merasa kalau aku istimewa untuk mereka." Kayaknya sih gitu, Albert setuju. Dua idiot kecil ini selain tidak berperasaan, mereka juga agak sombong. Setelah bisa jalan, mereka tidak ingin digendong, makanya Kevin lebih menyukai Clara. Setiap kali akhir pekan Kevin datang ke sini, Clara menjadi tidak senang digendong oleh dedinya. Aku juga dengar Kina bilang kalau kakak kedua merasa cemburu ketika melihat putrinya sangat manja pada Kevin dan berkata, kalau Kevin belum punya istri, jangan sering ke sini, dan membuatku terus tertawa. Dulu dia memanggil Ezra dengan sebutan tuan muda kedua dan setelah menikah dengan Vito, dia memanggilnya kakak kedua. Karina juga tertawa setelah mendengar ini. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan seorang pria yang sangat serius dan dingin seperti tuan muda kedua ternyata juga punya sisi seperti itu. Terlihat Elon yang sedang tidur nyenyak di pelukannya, membuat tatapan Karina menjadi lebih lembut dan teringat akan mimpi konyolnya semalam. Di lubuk hatinya berpikir kalau dia menikahi pria itu dan punya bayi, dan membuatnya jadi semakin memikirkan hal ini. Setelah kedua lelaki kecil itu tertidur, Albert membawa mereka kembali ke kamar untuk tidur. Lalu kembali di ruang tamu. Terlihat Kina dan Karina mengobrol sambil minum teh dan makan snack. Albert dan Kina sangat akrab dan banyak orang yang tahu tentang itu.
Lalu Karina dengan iseng petik terbalik mewawancarai mereka karena keduanya menikah dengan kakak beradik Okto. Kamu tahu kan kalau Kina dan kakak kedua menikah kilat? Albert berkata sambil mengingat beberapa tahun lalu yang menurutnya gak lucu. Aku sangat dekat dengan Kina dan sebelum dia menikah aku berpikir akan nangis lama banget. Tapi kemudian dia tiba-tiba nikah tanpa mengatakan apapun sama kakak kedua dan aku tidak nangis. Apalagi dulu kakak kedua sangat menakutkan dan lebih seram daripada sekarang. Bahkan kalau aku tahu dia nikah, aku juga tidak berani nangis. Dulu Albert berada di industri hiburan dan sering melihat banyak sifat buruk dari banyak pria dan tentu saja ada banyak wanita yang melakukan hal yang sama. Sebelumnya dia berpikir dengan cemas kenapa Kina begitu bodoh dan mau dipaksa menikah. Dia heran kenapa harus dengan pria itu. Mungkin kalau Albert adalah laki-laki, dia akan mencoba mendekati dan menikahi Kina. Kalau gitu kamu boleh nangis sekarang, supaya persahabatan kita makin erat. Kina tertawa. Dia teringat ketika masih kuliah, ada laki-laki yang mengejarnya dan Albert berkata kalau nanti Kina menikah maka Albert akan menangis selama berhari-hari. Albert melambaikan tangannya, lupakan saja deh. Wanita dewasa itu tidak mudah nangis, supaya tetap terlihat elegan dan sempurna. Terus gimana dengan Kina? Apa yang kamu pikirkan saat Albert menikah dengan tuan muda ketiga? Karina bertanya pada Kina. Pada tahun-tahun awal, tuan muda ketiga terkenal karena ketampanannya dan kemudian jatuh cinta dengan Albert. Ingat 2 tahun lalu, ada 3 pria yang mengejar Albert, lalu tuan muda ketiga memposting di forum untuk meminta bantuan, kemudian berubah menjadi mengejarnya supaya menjadi istri. Karena hal ini akhirnya dia menjadi populer dan Kina jadi salah satu dari jutaan netizen yang memperhatikannya dan juga mendapat beberapa angpau. Kina berkata dengan polos, dia sangat berani karena bisa membuat seorang Vito tunduk padanya. Aku bangga padanya. Udah ah. Albert tersenyum dan menepuknya. Ini dikatakan sedemikian rupa sehingga mereka yang tidak tahu, mengira dia telah menyelamatkan bumi. Tetua Okto muncul entah dari mana dan menanyakan ini. Kina dan Albert sudah menikah. Bagaimana denganmu, Karina? Kapan kamu berencana untuk menikah dengan Kevin, Karina? Kina takut Karina tidak tahu bagaimana harus menjawab dan cepat membantunya. Kakek Karina dan Kevin kan baru pacaran sekitar 2 bulan dan tentu saja dia akan menikah kalau sudah waktunya. Kalau didesak untuk menikah maka bisa membuat seseorang takut untuk menikah. Hei Kina, aku kan cuma bercanda. Tapi kamu sampai gugup gitu ketika berbicara, Tetua Okto bergumam dan berjalan mendekat, aku mau gendong Clara bentar dong. Meskipun Tetua Okto sudah tua, tapi 2 tahun lalu Kevin membuat rencana kesehatan untuknya. Sekarang tubuhnya sudah jauh lebih kuat daripada 2 tahun lalu. Dia juga sangat sehat sehingga menggendong anak selama beberapa saat bukanlah masalah. Oke kakek, Kina langsung menyerahkan putrinya kepada Tetua Okto, tersenyum tipis dan berkata, barusan aku kasih Clara minum susu dan sebentar lagi akan tidur. Setiap kali Clara ingin tidur dia akan terus menangis meskipun biasanya dia tidak rewel. Tetua Okto memeluk Clara, berkata dengan penuh kasih sayang. Hei Clara, kamu cantik banget bahkan lebih cantik dari ibumu. Kakek, kamu berani bilang gitu cuma di depan Kina. Aku tidak pernah dengar kamu bilang gitu di depan kakak kedua. Albert menggodanya. Kakek melihat kalau Kina itu terlalu lembut dan bisa dibuli. Jadi dia sering membulinya. Albert bisa menjamin kalau kakek berani berkata seperti itu di depan kakak kedua kalau Clara lebih cantik dari Kina, maka kakak kedua akan berdebat dengan kakek. Karena tentu saja bagi Ezra, Kina adalah wanita tercantik dan tidak ada yang boleh membantahnya. Tetua Okto mendengus dan memelototi Albert. Dia tidak mau berdebat dengannya dan membawa Clara ke samping. Tuan dan Nyonya Okto pergi keluar untuk bertemu teman-temannya. Untuk makan siang, Tetua Okto hanya makan dengan Kina dan Karina. Setelah makan siang, Kina mengajak Karina keluar setelah tidur siang. Rumah keluarga Okto sangat besar.
Setelah tidur siang, Kina dan Albert berjalan bersama Albert di sekitar rumah dan memetik beberapa buah di kebun. Keluarga River juga termasuk keluarga kaya. Tapi jika dibandingkan dengan keluarga Okto, tentu saja tidak sekaya mereka. Bahkan rumah keluarga River tidak sebesar taman di depan rumah keluarga Okto. Karina berjalan-jalan mengelilingi taman di rumah ini dan merasa seperti sedang ada di halaman kerajaan. Setelah pukul 4 sore, Ezra menelepon Kina dan bilang ada pertemuan penting yang harus dia pimpin dan tidak bisa kembali untuk makan malam. Kina mengingatkannya untuk makan malam dan lain-lain. Hari Senin biasanya merupakan hari yang sibuk sehingga Vito juga kembali sedikit terlambat, tapi tetap pulang sebelum makan malam. Dea yang dulunya makan paling terakhir, tapi menjadi orang yang selesai makan pertama. Dia menaruh mangkuk dan sumpitnya, lalu duduk untuk menunggu. Ketika Karian sudah selesai makan, dia langsung menariknya ke kamar dan meminta Karina untuk mengajarinya menggambar. Setelah pukul 9 malam Ezra kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang dia membeli seikat bunga lili untuk Kina sebagai permintaan maaf karena tidak bisa pulang cepat dan makan malam bersamanya. Dia tidak membeli mawar untuk Clara yang masih terlalu kecil. Lagi pula di kamar tidak boleh menaruh bunga yang harum karena akan membuat Clara tidak nyaman. Bahkan Ezra dan Kina juga tidak memakai parfum.